Anda masih menyaksikan talk show Bincang Gizi, pemirsa, dengan tema kita Cegah Stunting di Aceh melalui komunikasi perubahan perilaku. Tadi sebelum break sudah banyak bicarakan bagaimana kondisinya. Dan tadi Bang Edi, kalau kita lihat ini dari nakes khususnya ya, yang dilakukan ke masyarakat. Tapi untuk masyarakat sendiri ini kan angkanya 70% pula, banyak. Bagaimana kemudian yang bisa masyarakat lakukan? Sekarang kan akses informasi juga sangat luas, masyarakat bisa mengakses. Mungkin apa yang bisa disarankan misalkan dari Bang Edi, silakan. Baik, jadi kalau penyebaran informasi kesehatan tentunya kalau harapan kita masyarakat ini dapat informasi kesehatan tentunya terkait dengan hak-haknya. Sebenarnya bagaimana sih kita mengelola media yang ada saat ini? Nah, kalau misalkan kita berbicara media, kita berbicara alat gitu ya. Nah, upaya yang sudah kita lakukan dari Dinas Kesehatan, baik ya dari provinsi, kabupaten, kota, kita menggunakan sumber-sumber yang sudah ada tersedia di Aceh. Ya, kalau sumbernya bisa dengan media elektronik, ya. Terus kita juga menggunakan media cetak. Seperti surat kabar, kita gunakan juga potensi yang sudah tersedia. Artinya masyarakat bisa akses itu ya Bang? Yes. Elektronik bisa akses dengan cara hari ini. Benar. Misalkan, ya? Terus ada juga tabloid kesehatan, kita juga terbitkan. Nah, selanjutnya yang sedang situasi sekarang teknologi gitu ya. Artinya melalui media internet ataupun online. Apakah media sosial seperti FB, WA, Twitter, segala macamnya. Ya, jangan khawatir juga pemirsa, misalkan hari ini yang ketinggalan tadi benar, Bang Edi, itu juga kita gunakan. Jadi bisa disaksikan di YouTube, nanti setelah ini Anda bisa saksikan ini di YouTube, informasinya lengkap dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming atau juga Aceh TV Program. Silakan Bang Edi lanjutkan. Yes. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan media cetak luar dan dalam. Apa bentuknya? Kalau misalkan luar, seperti kalau misalkan kita ngelewatin ke kota, tuh nampak tuh baliho, billboard, poster, signboard. Jadi informasi kesehatan itu bisa kita gunakan lewat media. Iya. Media luar ruang. Nah, kalau misalkan ke level tingkat kecamatan yang di bawah naungan Puskesmas, apalagi tingkat desa, tingkat lurah. Nah, biasanya kita menggunakan media cetak dalam ruang seperti buku kesehatan ya, leaflet, ada brosur, ada poster yang simple. Kalender mungkin Mas sambil lihat. Kalender, timbal balik, itu juga salah satu media yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di level kelurahan, desa ataupun lingkungan. Artinya itu juga difasilitasi Bang oleh Dinas Kesehatan misalkan atau sampai ke hal-hal iya, pastinya untuk leaflet poster kita juga menyediakan ya dari provinsi untuk kabupaten kota itu berjenjang sampai ke dinas kabupaten kota, terus puskesmas ke pustu, polindes sampai dengan ke level desa kader kesehatan. Itu tersedia. Cuman harapan kita ya masyarakat ini ya jangan diharapkan jangan bosan-bosannya mendapatkan informasi ya, baik melalui media cetak dalam ruang ya. Kan itu brosur, leaflet, poster, spanduk udah tersedia di puskesmas, di polindes, pustu. Nah, kalau misalkan pun itu bisa diakses, bisa didapatkan, mohonlah itu digunakan, dibaca. Iya. Atau sambil usap medsos ya Bang ya, itu cari-cari informasi kesehatan. Benar. Ya. Nah, yang paling penting adalah sekarang karena zamannya teknologi melalui media internet, ya semua bisa diakses. Sekarang situasinya semua bisa jadi pasar. Contoh ya, satu kasus nih nambah kasus COVID nambah satu, Omikron. semua masyarakatnya. Artinya apa? Akses informasinya mudah didapat. Cuman satu penting untuk diingat adalah bagaimana caranya masyarakat ini pinter mengelola informasi, mencerna dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu maksudnya ya. Artinya misalkan nih ada kasus nih 2 di Aceh baru, telusuri dulu sumbernya nih dari mana? Apakah dari Dinas Kesehatan, web resmi, dari Kementerian Kesehatan, UNICEF? Artinya apa?
masyarakat, keluarga silakan dapatkan informasi kesehatan yang benar, baik, tepat pada sumbernya, jangan salah. Ya. Harus pada sumbernya, Dipilih, diasah, dicerna dulu. Dicerna. Tabayun dulu. Demikian. Baik, terima kasih Bang Edi. Ini kita ke Dokter Sulas nih, Dok. Tadi peran lintas sektor, Dok. Semua juga memang harus kita kerja bersama. Apa Dok ini? Nah, itu kan 70% tuh Yup. kontribusinya untuk penurunan stunting. Nah, ada kita tim penurunan stunting kalau berdasarkan Perpres sekarang 72 tahun 2021. Jadi ada koordinator pelaksananya itu BKKBN. Ada tim khusus. Ya, jadi semua instansi atau SKPA yang terlibat langsung itu bersama-sama ya menggalang program apa, misalnya di pertanian. Oke, jadi pertaniannya banyak tapi harus masuk ke mulut balita kita, jangan dijual semua atau diekspor semua gitu loh. Nah, itu satu. Nelayan gitu juga misalnya di perikanan. Ikan tuh jangan yang bagus-bagus diekspor. Kita yang busuk-busuknya jangan gitu lagi. Nah, jadi semua bekerja sama ya. Jadi kita berharapkan seluruh SKPA yang terkait untuk stunting ini sama-sama bekerja. Nah, PKK misalnya sama-sama menggalang agar posyandunya jalan tiap bulan, orang pesertanya rame, anak-anaknya dibawa, dan buku KIA-nya tersedia untuk ibu hamil dan ibu yang punya balita. Jadi peran lintas sektor memang paling perlu. Nah, itu dia tadi. Jadi ada kan tadi bukan hanya kesehatannya, karena sanitasi, buang air besar sembarangan itu juga mempengaruhi. Nah, rokok juga mempengaruhi. Ngomong soal rokok di Aceh, wah susah. Jadi marahan, jadi musuhan kalau ngomong soal rokok. Nah, begitu besarnya, tingginya angka untuk merokok di daerah kita. Nah, kasihannya merokoknya itu di depan anak-anak kita yang masih balita gitu loh. Nah, itu yang kesayang. Jadi, nah perubahan perilaku tadi, bagaimana kita bisa merubah ini secara bersama-sama. Ada cerita Pak Camat ngomong, Bu, saya kan Bu buat ini jamban, dulu ada jamban liar di satu daerah. Terus saya datang traktor, Bu, jadi biar mereka tidak bebas, jangan ada lagi digot-got gitu loh. Sebulan, Bu, ada sampai sebulan, Bu, udah di situ lagi, Bu. Saya sudah frustasi, Bu, nggak tahu bagaimana lagi. Nah, tadi perubahan perilaku. Nah, banyak semuanya. Nah, mari kita sama-sama berperan. Semua pasti bisa berperan kalau kita mau. Oke. Nah, di tadi situ. KAP tadi bukan cuma untuk masyarakat, mungkin KAP untuk lintas sektor juga. Semua kita perlu itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, di sebuah kabupaten Nagan Raya, itu yang menyampaikan pesan kesehatan itu, jangan orang kesehatan aja, orang udah bosan. Dokter Sulasmi ngomong soal kesehatan, itu memang udah ininya, udah biasa. Tapi kumpulan anak-anak muda, dengan gaya mereka saya senang. Senang banget. Jadi di mana kumpul, bukan kumpulin cerita Korea, tapi yang dia ngomongkan, ini gimana kita biar kelihatan keren, jangan sampai kurang darah misalnya. Jadi gimana caranya, kamu udah dapat TTD belum? Keren jadi ngomongnya itu. Nah, seperti itu yang menyampaikan justru anak-anak muda. Saya senang seperti itu. Anak-anak muda, it's your time ya. It's your time, ya betul. Gunain apa yang bisa kita buat untuk salah satunya itu untuk bisa nurunin angka prevalensi stunting. Mari bekerja sama. Semua kita perlu peran aktif. UNICEF nih, kata siapa yang udah dilakuin, Kak? Mungkin bisa di-share ke kita. Silakan. Ya. Jadi kalau berbicara penurunan stunting, UNICEF punya program multisektor ya. Jadi UNICEF ada sektor air dan sanitasi, kesehatan, gizi, perlindungan sosial dan juga perlindungan anak. Nah, ini bekerja sama semua, masing-masing punya SKPA sendiri. Memang yang paling banyak kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya. Tapi kalau untuk yang kayak air dan sanitasi pastinya dengan dinas PUPR dan sebagainya, yang perlindungan anak dengan DP3A dan lain sebagainya, semua sudah melakukan intervensi. Kita punya beberapa kabupaten yang menjadi model, misalnya Aceh Jaya, Singkil, Sabang dengan Simelu. Nah, ini di sana ada banyak sekali yang sudah dilakukan ya untuk percepatan penurunan stunting, mulai dari peningkatan kapasitas, kemudian ada pendampingan pemerintah untuk perencanaan. Nah, ini kan yang utama ya. Dari perencanaan susah berbuat kalau nggak ada programnya. Jadi gimana caranya ini biar berkesinambungan di dalam
kesehari-harian dari kehidupan masyarakat. Tahun ini kita merambah ke yang komunikasi perubahan perilaku, karena sepertinya kalau program terus tanpa didukung penciptaan dementification istilahnya ya, penciptaan daya ungkitnya dari masyarakat sendiri yang butuh layanan itu agak susah ya. Nanti layanannya ada tapi nggak termanfaatkan. Iya, orang-orangnya mana nih? Ada bidannya tapi nggak ada yang datang periksa, ya kan? Gitu. Jadi gimana caranya biar masyarakat ini punya keinginan untuk memanfaatkan layanan? Oke. Caranya udah dilakukan apa nih Kak? Mungkin kita bisa share. Jadi tentunya anak dan orang tua ini kan, anak dan ibu ini kan dibungkus oleh keluarga. Keluarga ini dibungkus dengan masyarakat. Masyarakat dibungkus dan diatur oleh tata perilaku dan berbagai peraturan yang ada di sekeliling mereka. Berbekal dari lingkaran-lingkaran yang saling membungkus ini, makanya kita bergerak ada 3 lapisan ya. Misalnya untuk perilaku menyusui saja, supaya menyusui ibu harus didampingi bidan. Karena ibu akan dengar bidan. Bidan biar misalnya bisa mendapatkan pengetahuan harus dilatih. Nah, tentunya kemudian kita juga menciptakan berbagai macam peraturan yang melindungi perilaku menyusui, misalnya dengan sosialisasi tentang kode. Ada kode ini adalah salah satu yang memang diyakini di dunia internasional dan juga di Indonesia bahwa ASI yang terbaik. Jadi susu formula misalnya itu ada diatur pemasarannya. Nah, jadi misalnya kalau habis lahiran tadi kan tidak bisa kita sediakan harusnya susu formula di rumah sakit. Harusnya. Ya, itu kan ada yang mengatur. Idealnya tidak begitu. semua tahu. Tapi nah, ini yang perlu kita sosialisasikan terus. Nah, kemudian itu dari sisi nakes. Tapi apakah nakes saja cukup? Ternyata tidak. Kita perlu dari sisi mencerdaskan ibu-ibunya, mencerdaskan ayahnya, mencerdaskan neneknya, misalnya lewat kelas ayah, kelas nenek. Di situ kita istilahnya kita transferkan, jadi nakes kader itu mentransferkan bahwa nek, bang, yah, nyusuin, gak ada yang lebih baik dari ASI. Gimana nih Kak? Nih ayah-ayah kita panggil jarang ya Bang, langka kalau di Aceh Jaya ada kelas ayah. Wah, itu menarik. Aceh Jaya ada kelas ayah. Mudah-mudahan tahun ini ada kelas nenek ya. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi karena semua kan diajak. yang mempengaruhi ibunya ini, ibu dibungkus oleh keluarga. Nah, jadi itu tadi. Kemudian keluarga itu harus dicerdaskan. Nah, untuk mencerdaskan ini bisa macam-macam. Tentunya dibanding hoax kita harus lebih gencar lagi lewat sosmed tadi kan. Nah itu, dan keluarga misalnya bapak-bapak dengernya tokoh agama jadi mau nggak mau kita harus mendekati lapisan tersebut supaya teman-teman dari tokoh agama, tokoh masyarakat bisa berbicara mengenai menyusui misalnya, mengenai stunting. Jadi semua bergerak melindungi si ibu dan anak dan remaja. Nah seperti itu yang kita rindukan. Makanya tahun ini UNICEF sendiri rindu sekali mendukung lewat satu gerakan yang namanya I Support You atau Aku Mendukungmu. Artinya apa? Dari tagline I Support You atau Aku Mendukungmu, kita ingin menyadarkan bahwa ketika orang mengucapkan I Support You, siapapun yang mengucapkan ini itu berarti dia punya peran. Kayak tadi Dr. Sulasmi bilang, ayah bisa mendukung ibu dengan nganterin periksa kehamilan sesuai jadwal. Nunggu ya Dok. Betul, ayah siaga. Ayah siaga, ayah yang mendukung menyusui. Saya punya cerita satu ayah di Aceh Jaya. Nah, salah satu peserta dari atau inisiator dari kelas ayah. Beliau cerita sama saya, seorang ayah, profesinya nelayan. Dia cerita, begitu saya tahu istri saya hamil anak ketiga, anaknya perempuan. Dia sangat merindukan anak perempuan terus terang ya. Anak laki-laki sudah punya 2 dan dia langsung, Bu, saya ke pasar, saya masak, saya ibaratnya mendukung supaya istrinya nggak terlalu capek. Ya, kemudian saya berikan waktu main dengan anak, jadi istri saya bisa istirahat. Setiap dukungan. Jadi memang setiap anggota keluarga
kemudian bisa berperan. Yang satu cerita lagi dari Sabang. Sabang juga ya Dari dalam Sabang, program itu. dari Sabang ini kakek dan nenek, ibunya bekerja ya, guru. Ada kakek dan nenek yang bisa membantu menjaga cucu, tetapi bisa juga membantu ibunya karena dia ngajar, jadinya ASINya diperah karena dia bekerja. Tapi ibunya dan neneknya dengan kakeknya ini sudah tahu jadwalnya kapan memberikan ASI perah tersebut. Nenek kakek siaga ya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi memang semua bisa berperan untuk memastikan ASI eksklusif tadi contoh. Harapan kita mungkin itu yang terjadi Iya, ya, Dok. Ya kita mungkin juga berharap sudah seperti ada di masyarakat kita, tapi ini yang perlu digalakkan lagi. Iya. Kata saya Sudah ada ceritanya tuh dari Iya, Sabang iya. ke Cijaya, tinggal dibanyakin aja. Iya, tapi sudah banyak, Dok. Masih sudah banyak, Tinggal betul. lewat Pak Edi, Iya. lewat itu Iya, Selas iya. nih. Iya. Dan sudah banyak, mungkin itu yang perlu kita semangati lagi Betul, ya, Dok, iya. kondisi-kondisi seperti ini. Harapannya juga tadi, Dok, I support you, saya mendukung Anda, ayah mendukung ibu, Iya. keluarga, apalagi harapannya kalau dari tagline ini? Dari tagline ini artinya pelibatan masyarakat jadi masif ya. Selama ini hanya misalnya dinas, nakes. Dengan adanya tagline I support you, seorang penjual sayur pun akan berharga karena dia bisa bicara misalnya ini banyak vitamin C-nya loh Bu, bagus buat anak ibu nih di masa pandemi kok. Jadi kan semua ingin kita berdayakan yang menjadi anggota masyarakat ini. Semua orang bisa Iya. bisa berperan. Bisa sektor berperan. tadi semua Betul. pun ya, Dok ya. Iya. Oke. Dan Dr. Sulas, ini kan siapa saja partner yang kemudian yang digandeng, Dok? Oke. Yang potensial untuk bisa mengampanyekan komunikasi Nah, ini? tadi kita sudah banyak mendengar dari Pak Edi, dari Dr. Tasya juga. Nah, jadi dalam mengkampanyekan ini banyak hal ya yang harus kita gandeng. Terutama tadi dalam mempromosikan, menceritakan masalah ini tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tatanan sekolah, guru-guru di sekolah juga perlu, di keluarga gitu juga. Jadi kalau ditanya siapa saja yang perlu, semuanya perlu digandeng. Nah, gitu. Semua pihak. Semua pihak, sehingga semua aware, semua peduli tentang apa yang terjadi, Baik. apa yang sedang terjadi di anak-anak kita sekarang ini. Baik. Pak Edi, ya, ini ke Bang Edi nih. Channel komunikasi apa yang lain yang memang bisa diharapkan sekali nih untuk bisa mengkampanyekan ini? Silakan. Sepertinya tadi saya sudah memaparkan juga ya. Jadi kalau berbicara channel itu berbicara media, berbicara alat gitu ya. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, artinya kita menggunakan media, alat itu elektronik ya, baik televisi, radio, contoh misal. Kita sudah juga melakukan terobosan ya Bu ya. Artinya gini, yang kita gaungkan tidak hanya di provinsi saja. Jadi kita coba petakan kabupaten kota yang punya sumber media radio yang bisa nyiar. Dan tentunya kita petakan juga sesuai dengan apa sih yang mau kita sampaikan, tentang apa, tema apa. Jadi kita list, kita petakan di kabupaten mana, ini yang memang kasusnya besar. Jadi ketemuannya di Banda Aceh, fisiknya di Banda Aceh, informasi melalui radio ini bisa dirilai di kabupaten kota lainnya, itu melalui elektronik. Nah, kalau misalkan melalui televisi, karena kita adalah menggunakan media lokal, jadi nasional ini kita enggak gitu. Ada kita juga Nah, live streaming. pada saat streaming itu sudah digunakan, jangankan nasional, internasional juga bisa. Dimanapun bisa akses. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang tadi media online ya. Semua media sosial juga sudah kita upayakan untuk menyiar tentunya informasi-informasi kesehatan dengan isu terkini. Atau lebih dekat hari ini Bang buat konten TikTok misalkan kan. Yang lebih TikTok dekat, yang kita lebih mungkin masif. ke depan Bu ya bisa kita upayakan. Rame ya. Konten TikTok Instagram ya. Biar lebih ramai. Karena bicara stunting, kita harapan kita semua pasti biar turun ya. Angka kita biar hijau ya, Dok. Ya, Dok ya. Jangan ketinggalan terus. Baik. Tapi waktu kita sudah harus selesai nih. Bang Edi, terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya. Mungkin closing statement ya, mungkin dari Bang Edi dulu, silahkan. Ya, baik. Sebenarnya kalau berbicara perilaku itu adalah berbicara unsur di mana keadaan sehat yang kita inginkan ya. Seperti apa? Kita maunya kita ini seperti apa? Nah, contoh misalkan pentingnya kesehatan gizi bayi baru lahir. Berarti kuncinya apa? Berikan ASI sesegera mungkin.
Nah, siapa yang harus mendukung ini? Tentunya di sini adalah kelompok intinya adalah ibu ada keinginan ya. Apakah di awal dia mau MOU dulu sama petugasnya, apakah bidannya, spesialis kandungannya itu. Ada MOU dulu. Dok, Bu Bidan nanti saya tolong ya, saya mau inisiasi dini segera mungkin pada saat bayi saya nanti lahir, letakkan di dada saya supaya bayi saya cepat dapatkan kolestrum. Terus siapa lagi? Suami. Mana dukungannya dari suami? Dikasih izin tidak? Gitu ya. Terus neneknya dan petugas-petugas yang terkait. Nah, intinya harapan kita adalah bagaimana caranya masyarakat semua ini bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, itu tepat pada sumbernya. Baik. Terima kasih banyak Bang Edi Bakhtiar SKM MKM, Penjab Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Aceh. Terima kasih banyak Bang waktu dan sharingnya. Silakan Dr. Tasya, closing statementnya. Iya. Jadi saya cuma mau sharing 6 pesan kunci di dalam perubahan perilaku ya, komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting. Yang pertama, ibu hamil harus minum tablet tambah darah, minimal 90 tablet. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ASI eksklusif. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu hamil harus ikut kelas ibu. Karena itu banyak gunanya, dukungan sesama ibu hamil dan juga banyak sekali kebaikan dan pengetahuan yang bisa didapat. Kemudian yang keempat, balita di bawah 5 tahun harus mengunjungi posyandu rutin untuk pemantauan pertumbuhan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini yang terkait intervensi sensitif yang tadi dikatakan Dr. Sulasmi. Yang pertama, harus ada gerakan untuk mencegah buang air besar sembarangan. Jadi itu yang nomor 5. Yang terakhir, sesuai dengan konteks pandemi COVID juga, cuci tangan pakai sabun. Jadi ini adalah 6 pesan kunci untuk perubahan perilaku percepatan penurunan stunting. Baik yang punya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Natasha Fibi, Nutrition Officer UNICEF Aceh. Terima kasih untuk waktu dan sharingnya. Dr. Sulas, silakan. Ya, saya mungkin singkat saja karena sudah banyak dikatakan oleh kedua narasumber tadi. Nah, prinsipnya apa? Semua kita bisa menjadi subjek ya, bukan objek malah. Mari kita semua agar bisa mengoptimalkan peran kita masing-masing di tempat kita masing-masing sehingga percepatan penurunan stunting di Aceh ini akan cepat bisa kita turunkan demi masa depan anak-anak kita. Mari kita mulai dari diri kita, yang kecil-kecil saja dulu dan sekarang juga. Mulai dari diri dan sekarang. Ya. Dr. Sulasmi MHSN Kabid Kesmas Dinkes Aceh. Terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya, Dok. Terima kasih Terima juga. kasih juga untuk Anda pemirsa Aceh TV di mana berada. Dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan, dan mungkin Anda yang ketinggalan bisa Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming atau juga Aceh TV program. Saya mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.